Saya tidak melihat di situ ada komunikasi yang intens antara ketua majelis dengan anggota majelis. Preskon ini juga kami lakukan adalah di luar dalam rangka mengklarifikasi, menjelaskan substansi dari apa, mengapa, dan kenapa terjadi sedikit kericuhan. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Tapi saya memaafkan itu, dan ketika di toilet kami bicara dan disampaikan ke saya, ini memang kasus ini berjalan karena banyak sekali yang ngoceh ke sana kemari, seolah-olah kejaksaan itu tidak mau P21. Maka setelah mereka dalami, ya memadai untuk P21, ya apa adanya, diterima dan akhirnya disidangkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman semua, saya ini doktor, ya, master dan doktor dari University Science Malaysia. Saya dosen sampai hari ini. Saya menjadi anggota DPRD dengan perjuangan. Saya merawat keluarga dan anak-anak saya dengan baik. Saya tidak akan mungkin ceroboh dalam melakukan sebuah tindakan. Dan apa yang kami lakukan bukan sebuah tindakan yang mendahului terjadinya sedikit kekisruhan dimaksud. Itu adalah hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat yang nanti akan dijabarkan oleh Bapak Lecumar. Jadi di luar ini dalam rangka klarifikasi dan penegasan sikap kami tim hukum, juga preskon ini kami lakukan setelah menjelaskan secara utuh kepada induk organisasi saya, DPN Peradi Bersatu. Saya terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Dewan Pengawas, Penasehat, Pembina, Wakil Ketua, bahwa kami sampai hari ini solid, dan kami, dalam hal ini saya dan tim hukum, sedang menjalankan tugas profesi sebagai advokat di pengadilan. Jadi ini adalah jawaban konkret dari kami tim hukum pada hari ini. Saudara-saudara semua yang saya hormati, kejadian sidang tanggal 6 Februari 2025 pukul 10 WIB adalah diagendakan untuk mendengar keterangan saksi korban, yaitu saudara Hotman Paris Hutapea. Banyak yang bilang saudara Rasman membawa bodyguard. Saya punya video, saya lihat di story dan Instagram saudara Sunan Kalijaga bahwa Hotman datang
dikawal dengan 4-5 orang bodyguard masuk ke ruang gedung pengadilan. Dan karena itu teman-teman semua, rekan-rekan wartawan, saya mohon tolong diminta tanggapan dari saudara Sunan Kalijaga, karena beliau sangat concern dan peduli dengan kasus ini. Saya serahkan pendapat Pak Sunan menilai seperti apa kasus ini dan seperti apa persidangan kemarin. Berikutnya, saya tegaskan bahwa saya Razman Arif Nasution, sidang kemarin sekali lagi adalah puncak dari kekecewaan kami tim hukum terhadap perilaku ketua majelis, yaitu Ibu Sofia Tambunan. Saya tidak melihat di situ ada komunikasi yang intens antara ketua majelis dengan anggota majelis. Karena yang dominan kami lihat adalah ketua majelis, dan memang dia dominan. Tapi ini agak berlebihan karena putusan itu selalu serta-merta dan ketopal. Saudara-saudara, kami tim hukum sejak sidang pertama, nanti akan dipertajam, akan dijelaskan lebih runut oleh Bung Firdaus Owiwobo, akan dipertegas lagi oleh Ketua Tim Bung Lecu, akan diurai oleh Ibu Eli Denetti dari aspek perempuan. Apa itu? Saudara-saudara, kasus ini jangan sampai lari dari pokok masalah. Perkara yang diperiksa adalah perkara dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Karena itu, di awal sidang pertama, saya sebagai terdakwa memposisikan diri secara baik dan nurut. Kalau ibaratnya jadi anak yang baik dalam rumah, orang rumahan yang biasanya sangar, saya di situ. Ada yang bilang, "Yuk, Razman itu kemarin kalau bicara itu kayak singa, sekarang jadi apa? Sudah kayak jadi kucing." Karena nggak bereaksi. Saya melakukan itu sebagai sebuah penghormatan kepada lembaga peradilan di mana ada ketua majelis, anggota majelis, panitra, jaksa, dan kami para tim hukum dan hadirin yang hadir di sini. Disepakati, ya, tolong di live-kan ini kalau bagi yang melive-kan. Disepakati sidang terbuka untuk umum dan diizinkan live. Betul kan? Jolin ikut, Pak Firdaus ikut, Bung Lecu, ketua tim selalu ada Bu Ida. Pada saat sidang pertama, supaya didengar oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung, supaya didengar oleh Komisi Yudisial, supaya didengar oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, supaya didengar oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, supaya didengar oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, supaya didengar oleh DPR RI. Tidak usah sampai ada solidaritas sesama hakim. Nanti di stressing point oleh beliau. Ada solidaritas sesama hakim. Emang kami apai hakim? Apakah ada Razman menyentuh fisik hakim?
Apakah ada Bung Firdaus menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bu Ida yang juga keras menyentuh fisik hakim? Apakah ada Pak Lecu menyentuh fisik hakim? Tidak ada kita sentuh fisik hakim, karena kita hormat. Yang ada adalah kami minta supaya hakim mendengarkan kedua belah pihak. Sejak sidang pertama Ketua Majelis Ibu Sofia, saya kaget. Jelek-jelek begini saya sudah ratusan kali juga sidang. Apalagi Bung Firdaus, apalagi Bung Lecu, apalagi Bu Ilia Danetti. Adik-adik saya juga sudah puluhan kali setidaknya sidang. Apalagi Profesor Elvis, apalagi Profesor Yeni, apalagi Dr. Foni, apalagi Rusdi 33, apalagi Bang Riki Sitohang. Kami netral. Kami netral. Tapi kita mesti merujuk bahwa hakim kemarin live di TV One pukul 5 sore, saya narasumber, ada ahli pidana Profesor Hipnu Nugroho. Dia dengan terang mengatakan bahwa hakim di persidangan harus melakukan dua fungsi. Pertama, ketua pengadilan menunjuk hakim pertama senior, itu yang ketua. Setengah senior wakil ketua atau anggota, yang junior anggota. Artinya apa? Persidangan itu jika kasusnya memang serius, dibutuhkan kematangan hakim dalam memimpin jalannya sidang. Poin pertama penting bagi hakim, kata Prof. Hipnu. Yang kedua, Prof. Hipnu mengatakan bahwa ketua majelis adalah mediator atau moderator dari jalannya sidang, bukan diktator. Saya sudah sidang di mana-mana. Kasus korupsi sudah pernah. Kasus pembunuhan sudah pernah. Kasus-kasus artis apalagi. Kasus yang berbau politik juga di persidangan ada. Tunjukkan kepada saya satu saja saya memaki-maki hakim di persidangan sehingga ribut seperti yang kemarin. Tidak ada. Poin itu tidak pernah ada. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, dalam teori penerapan hukum, undang-undang mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan penegak hukum yang lain. Hanya saja tempat dan kewenangannya berbeda. Kalau kami sebagai kuasa hukum memberi advice hukum kepada klien, melakukan pendampingan, membela hak hukum klien sampai dengan peradilan dan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban penegak hukum yang lain, kejaksaan, dia boleh melakukan penyelidikan di kasus-kasus korupsi, bisa melakukan penyelidikan juga dan penyidikan, dan sampai kepada persidangan. Tapi yang paling utama, tugas dari kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan dan pendakwaan. Kemudian kepolisian juga penegak hukum. Kepolisian melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai pemberkasan P21 tahap 2 kalau itu tindak pidana
murni dan atau tindak pidana khusus.